Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Tidak saya sebutkan kanjeng nabinya karena kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, kemudian nama besar umat Islam, itu adalah senjata yang paling ampuh dan senjata utama, senjata pamungkas yang dimiliki oleh umat Islam. Betul? Betul. Dan ternyata selama ini ada sekelompok orang yang selalu menggunakan senjata ini. Kami atas nama umat Islam, atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang ini tidak mau diverifikasi. Maka dalam mukadimah yang saya sampaikan tadi tidak membawa kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun secara maknawi sudah, ya kan? Oleh karena itu di sini wahai para muhibbin di seluruh dunia dan di seluruh tempat ya, saya sampaikan bahwa hujjah kalian bahwa Ba'alwi adalah dzurriyyatun Nabi sudah habis. Tidak ada lagi senjata yang bisa kalian gunakan untuk meyakinkan kami bahwa Habaib adalah dzurriyyatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal satu yang belum bisa panjenengan gunakan. Apa itu? Dawuhnya Gusti Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ada satu sifat yang menempel pada zatnya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu lemah lembut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan seandainya kamu Muhammad faddan ghalidhal qalbi, keras, ya, kasar, bengek hatinya, itu mesti orang-orang di sekitar kamu wahai Muhammad, orang-orang yang kamu ajak untuk bertauhid akan meninggalkan kamu, tidak mau mengikuti kamu karena kamu fadhon ghalidhal qalbi. Berarti ada satu hal, kalau memang para habaib ini benar-benar dzurriyyatun Nabi, seharusnya mewarisi itu. Sekarang kalau memang habaib itu benar-benar dzurriyyatun Nabi, gunakan senjata pamungkas itu, tapi saya yakin tidak bisa. Ya. Sudahlah, biarlah Mbah Idwam dan saya tidak mengakui kalian sebagai cucunya kanjeng Nabi. Biarlah PWI LS tidak mengakui kalian sebagai dzurriyyatun Nabi. Tunjukkan kepada kami bahwa memang benar-benar ada titisan kanjeng Nabi di dalam diri panjenengan wahai para habaib. Dengan lemah lembutnya, dengan legowonya, dengan kasih sayang yang diberikan kepada umatnya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama saya sama Mbak Idam dan seluruh anggota PWLS di seluruh dunia, sehingga nantinya kami berangsur-angsur meyakini panjenengan sebagai dzurriyyatun Nabi. Begitu Mbak Idam, tinggal satu senjatanya ini, tapi saya yakin tidak bisa menggunakan karena mereka bukan dzurriyyatun Nabi. Buktinya ada Jatman dan ada Jatma, begitu. Ya kan, itu yang menunjukkan bahwa fadhon ghalidhal qalbi yang dinafikan oleh Allah dari diri kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dimiliki oleh orang-orang yang selama ini mengaku sebagai cucunya kanjeng Nabi dan tidak mau diverifikasi. Padahal yang mereka bawa adalah nama besar kanjeng Nabi dan nama besar umat Islam. Oke, Mbak Idwam? Oke. Ya. Terus kemarin Mbak Idwam membahas tentang seandainya Mbah Maimun Zubair masih sugeng dan memberikan pendapatnya tentang habaib bahwa mereka adalah dzurriyyatun Nabi, toh masih boleh kita berbeda pendapat dengan Mbah Yai Maimun, begitu Mbak Idam ya. Ya, betul. Karena ini kan menyangkut marwah kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyangkut nama besar umat Islam, di mana siapapun yang membawa yang membawa nama besar itu, siapapun yang membawa bendera Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus diverifikasi, harus diteliti secara detail ya, karena ini urusannya kanjeng Nabi. Jangan marah-marah mulu, ini yang ditunjukkan oleh mereka, marah-marah ngajak perang ya Mbak Idam. Apalagi
saya lihat orang-orang ini yang sekarang ya, para muhibbin itu selalu menggunakan hujah yang susah diverifikasi. Contohnya menggunakan hujah orang yang sudah meninggal kan begitu, diverifikasi kan susah. Seolah-olah orang-orang ini walaupun Nahdiyin tapi wataknya seperti Wahabi begitu, Mbah. Orang-orang Wahabi kan begitu ya, tekstualis, kalau tidak Quran, kalau tidak sunnah tidak mau. Ini kan mirip, kalau nggak ulama salaf nggak mau, ya. Kalau nggak yang penting ulama-ulama salaf seperti Syekh Nawawi dalam kitab Muqtilicinnya kan, walaupun itu kitab urusan suami istri tetap dijadikan sebagai hujah karena hujahnya memang minim, tapi yang jelas mereka itu senang menjadikan hujah dengan sesuatu yang susah diverifikasi. Padahal ini urusannya Kanjeng Nabi, seharusnya apapun kalau urusannya Kanjeng Nabi berani diverifikasi dengan metode apapun. Seharusnya dengan apapun siap diverifikasi, karena ini yang dibawa adalah Kanjeng Nabi dan Allah tentunya. Gusti Allah sendiri kan menantang kan, kalau memang tidak percaya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, begitu ya. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narul lati waquduha an-nas wal hijarah, kan begitu. Kalau memang benar-benar apa yang kalian yakini bahwa Ba'alwi ini adalah dzurriyyatun Nabi, seharusnya mau diverifikasi dengan cara apapun, dengan metode apapun, dan oleh siapapun. Tunjukkan dong keramatnya. Oke, Mbak Bang, apa yang mau panjenengan sampaikan, kita ngobrol santai aja lah, ya. Apa Mbah? Coba sekarang saya ingin Mbah Idham menceritakan permulaan atau awal mula konflik ini muncul, Mbah. Mungkin kan masih banyak yang nggak tahu. Malah nggak mungkin lagi, memang masih banyak yang nggak tahu, Mbah Idham. Mulai dari awal, Mbah. Saya dulu dengar bahwa hamba ibu kan dzurriyyatun Nabi juga jarin jenengan kok. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau panjenengan bertanya awal terjadinya polemik nasab atau sebab lah, faktor penyebab terjadinya polemik nasab ini ya banyak sekali faktornya. Saya akan menyebutkan salah satu saja ya, satu saja. Salah satunya itu dulu itu antara Ba'alwi dengan cucunya Wali Songo itu, atau dengan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai cucunya Wali Songo itu, di lapangan sudah sering ya berbeda sudut pandang lah, intinya begitu. Berbeda sudut pandang terutama dalam hal nasabnya Wali Songo ini tidak diakui oleh Robitoh Alawiyah, begitu. Itu permulaannya. Iya, itu salah satu pemicu polemik nasab. Karena orang-orang yang berada di Robitoh Alawiyah itu juga menduduki jabatan di PBNU juga, seperti ya mungkin mustasar atau pemimpin wilayah dan lain sebagainya. Itu kan banyak. Contoh Pak Abdul Qadir Asegaf itu kan, Pak Syekh Abdul Qadir Asegaf itu kan juga mustasar kan, begitu katanya pas menanggapi Gus Nuril PBNU. yang entah di PBNU entah di mana, saya nggak tanya dan nggak pengen tanya juga, ya jelas mustasar begitu. Yang jelas Bang Alwi itu banyak yang menduduki posisi-posisi struktural NU. Terus Robitoh Alawiyah sendiri itu kan secara resmi mengeluarkan surat edaran, terus juga memberikan narasi-narasi, statement-statement tentang keterputusannya Wali Songo ke bawah, nasabnya Wali Songo ke bawah. Kata Robitoh Alawiyah itu kan tidak ada pencatat nasabnya. Kalau kalau Wali Songo ke atas ada. Wali Songo ke atas itu diklaim oleh Bang Alwi sendiri. Itu nanti urusan nanti. Yang jelas ini pemicunya ya. Iya, pemicunya. Yang jelas Robitoh Alawiyah itu, atau orang-orang yang berada di Robitoh Alawiyah itu menarasikan bahwa Wali Songo itu Asmat Khon Bang Alwi dan Wali Songo ke bawah
itu satu, tidak ada bukti sezaman karena tidak punya lembaga pencatat nasab. Yang kedua, nyuruh tes DNA juga, tapi itu diarahkan untuk orang-orang yang mengaku sebagai sebagai zuriyah Nabi lewat jalur Wali Songo. Wali Songo. Dan akhirnya kiai-kiai yang merasa dirinya cucunya Wali Songo membuat nakobah sendirilah, katakanlah begitu. Banyak ada yang Al Asmat Khan, ada yang Ikazi, ada yang Syekh Nakobatul Ashraf, Syekh Jumadil Kubro atau siapa. Itulah intinya begitu. Dan itu di lapangan kan sering terjadi gesekan antara klan Ba'alwi dengan zuriyah Wali Songo. Sebenarnya sebelum terjadi polemik nasab sudah beberapa kali gesekan. Intinya dari Robitoh Kabaib yang sangat fanatik dengan Robitoh Alawiyah pasti tidak mau mengakui cucunya Wali Songo. Di sisi lain, di kalangan klan Ba'alwi itu ada narasi yang berjalan sangat sistematis dan juga masif, terstruktur juga, dijadikan bahan untuk mendoktrin terutama kalangan Nahdiyin bahwa zuriyah Wali Songo itu sudah tidak ada, zuriyah Wali Songo itu palsu, jangan percaya dengan zuriyah Wali Songo. Itu narasi-narasi seperti itu dari dulu sudah dibangun oleh kalangan mereka, oleh kalangan Pak Alwi yang fanatik dengan Robitoh Alawiyah. Iya. Nggak semua kan? Nggak semua Pak Alwi. Ya, nanti dulu. Iya. Terus. Ya mayoritas begitu. Tapi nanti kan Pak Alwi yang Pak Alwi yang mengakui bahwa ada cucunya Wali Songo itu nanti digiring untuk masuk ke nakobah yang patternnya juga Pak Alwi seperti Salatin terus ya. Nakobah Syekh Ahmad Jumadil Kubro itu kan penasehatnya Mbah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Yang di sisi lain Robitoh Alawiyah menolak cucu Wali Songo, di sisi lain ada Pak Alwi yang menampung, tapi nanti Wali Songo jadi Pak Alwi. Nah, ini kan ruwet. Iya. Itu ruwet banget. Makanya polemik nasab ini itu tidak akan selesai 1, 2 atau 3 tahun. Lama ini karena banyak yang perlu dibenahi, banyak yang perlu diluruskan sejarahnya. Di sisi lain Robitoh Alawiyah kayak tadi, di sisi lain Robitoh Alawiyah menolak zuriyah Wali Songo, di sisi lain beberapa Ba'alwi menampung zuriyah Wali Songo, tapi dibaklawikan sejarah-sejarahnya itu diklaim. Begitu. Makanya banyak kiai-kiai Nahdiyin yang terjebak di situasi itu, akhirnya mau tidak mau statusnya kiai yang sudah terjebak dalam situasi tersebut diisbat menjadi Ba'alwi tapi digantung ya. Iya, maksudnya digantungkan itu begini, sampean seumpama mengaku cucunya Sunan Ampel oleh nakobah mungkin Salatin atau apa, diisbat jadi Habib Asmat Khan. Begitu. Tapi di sisi lain dinarasikan bahwa Wali Songo itu tidak punya keturunan, kan akhirnya seolah-olah menggantung, dan zuriyah Wali Songo itu tetap di kelasnya secara strata sosialnya itu pasti dikelaskan yang paling bawah. Asmat Khan itu dikelaskan yang paling bawah secara strata sosial di kalangan Kabaib itu. Sampean kan nggak pernah jadi Habib sih. Jadi tidak merasakan. Begitu. Diisbat tapi seolah-olah menggantung. Wali Songo itu diisbat jadi Baklawi sama Salatin, sama Al Asmat Khan, sama nakobah Syekh Ahmad Jumadil Kubro yang dulu penasehatnya Mbah Lutfi. Tapi ketika berkumpul bersama Kabaib yang lain, ora bakal sekelas. Tetap ada kesenjangan sosial, itu pasti. Itu apa pemicunya ya? Iya, pemicunya. Salah satunya itu. Terus
Kalau boleh menceritakan yang lain, Boleh, monggo. mungkin keduanya itu apa ya? Karena secara strata sosial itu selalu disingkirkan, selalu di kelas bawah. Asmatul itu selalu stratanya di bawah lah. Terus ada narasi-narasi bahwa Wali Songo itu tidak punya lembaga nasab dan sebagainya, padahal punya, yaitu keraton. Oh iya. Kebetulan para kiai itu kan tidak ada yang merapat ke keraton. Mungkin ada ya 1-2 lah. Ada sebentar. Berarti sebenarnya ada satu nakobah yang tidak tersentuh oleh Pak Alwi ya. Ya kan? Yaitu Nakobatul Kratoniyah sebenarnya kan, begitu. Dan tentunya keraton ini lebih valid ya. Logikanya lebih valid. Datanya lebih dekat dan bisa diverifikasi. Iya, karena Robeto Ngalawiyah kan berdiri setelah NU dan Muhammadiyah. Keraton itu dari zamannya Wali Songo sudah ada. Ya sebelum Indonesia ya. Ya sebelum Indonesia. Iya. Begitu. Cuma kan saya sudah pernah bercerita kesenjangan ulama Nahdiyin dengan kerajaan, dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara kan ya karena beberapa hal. Begitu eranya Syekh Nawawi Banten, begitu VOC mencengkram Nusantara kan banyak kiai-kiai yang ngajinya ke Timur Tengah. Jadi sanad kita langsung labas ke sana. Sanad keilmuan maksudnya. Sanad keilmuannya langsung labas ke Timur Tengah, ke Syekh Dalam, ke pengarangnya Anatul Tolibin, itu kan begitu. Tidak punya sanad langsung ke Wali Songo. Adapun ada kan hanya satu dua mungkin 1-2 permasalahan lah, katakanlah begitu. Yang jelas kan Islam dibawa oleh Wali Songo, semuanya taslim, semuanya mengakui kan. Tetapi pada akhirnya sekarang ini kan itu sanad keilmuan para ulama kita tidak ada yang ke Wali Songo tapi langsung ke Timur Tengah. Iya. Nah itu juga jadi problem. Kepaten obor ibaratnya begitu. Tapi kan di satu sisi problem, satu sisi senjata yang tidak disentuh oleh Pak Ali. Mungkin kalau dulu sudah tersentuh, repot kita Mbah Idlam. Iya. Iya kan, satu sisi problem, tapi satu sisi senjata yang tidak bisa digunakan atau tidak mampu diambil oleh Pak Alwi. Coba kalau keraton sudah dikuasai oleh mereka, wah ampun dah. Iya kan? Ya, berarti sebenarnya Wali Songo itu ya yang menjadi salah satu pemicu polemik nasab ini sebenarnya punya lembaga pencatat nasab. Siapa dan apa? Keraton, ya. Nah, dan ini lain daripada pencatatan nasab mereka. Pak Alwi maksud saya. Ya mungkin kesempatan besok kalau ada kesempatan. Sekarang aja kenapa? Ceritakan verifikasi keratonnya bagaimana. Itu lebih. Cuplikannya, coba verifikasi keratonnya sekarang aja lah, mumpung ini kita lagi ngobrol. Yang jelas harus ada kekancingan babon, kekancingan orang tua. Ada kekancingan dan seterusnya ya. Yang dimana hal ini tentunya lebih kuat. Iya, ada bukti sezaman bahwa orang tua sampean itu terah kerajaan. Berarti kalau Wali Songo itu bukan hanya bukti sezaman tapi bukti setiap zaman, begitu. Iya, bukti setiap zaman. Matbutatun ala tatawulil ayam itu diterapkan di dawuhnya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Suwaik Al-Muhriqah diterapkan oleh keraton. Iya. Bukan oleh Salatin. Bukan oleh Robeto Ngalawiyah, tapi keraton yang mampu menerapkan metode verifikasi nasab ke Kanjeng Nabi ya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Suwaik Al-Muhriqah. Ternyata yang mampu menerapkan adalah keraton lewat kekancingan. Terus apalagi babon apa tadi? Kekancingan babon, kekancingan orang tua. Babon. Lah iya, kekancingan babon. Berarti kan itu verifikasinya ala tatawulil ayam. Wal azman berarti ya. Setiap zaman saya punya bapak saya juga harus punya kekancingan. Ya kan? Bapak saya punya bapak laki, berarti mbah saya juga harus punya kekancingan yang sampai nyambung ke induknya begitu. Kalau tidak seperti itu, walaupun benar-benar zuriyahnya Wali Songo dan di DNA juga nyambung, tetapi kalau tidak punya kekancingan tidak akan pernah mendapatkan kekancingan tidak bisa diisbat oleh keraton. Itu tidak hanya tes atau verifikasi data ya, nanti ada tes spiritual juga. Ada yang matanya itu ditusuk pakai keris. Wow. Ada yang itu dulu. Kalau sekarang
Mungkin kayak dulu ada yang matanya ditusuk pakai keris, ada yang disuruh apa namanya masuk ke ruangan nanti ya spiritual lah. Ya, 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 ya. Secara kaifiah kan nanti beda-beda tergantung pengklaimannya itu datanya nyambungnya kemana. Begitu. Itu salah satunya. Nah, terus. Terus faktor yang kedua, banyak kabaib yang selalu merendahkan kiai-kiai NU dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas seperti ngajam. Kiai NU itu ngajam. Sengajam-ngajamnya kiai walaupun itu alim tetap di bawah kabib begitu kan, bahkan narasinya begitu terus. Ketua Robitul Alawiyah sendiri pernah mengatakan kalau kiai itu pengawalnya kabib. Nah iya kan, kabib sekap itu kan pernah mengatakan seperti itu. Terus hal inilah yang menjadi apa namanya pemicu atau semacam dorongan motivasi Kiai Haji Imaduddin untuk meneliti nasab mereka. Ini mereka itu betul-betul Zuriyah Nabi atau bukan kok apa namanya jauh panggang daripada api kan begitu bahasanya Kiai Imad begitu. Ya. Nah, itu salah satunya. Kalau lebih detail lagi besok saja. Sekarang apa ini kan masih lama ini loh. Mumpung kita ketemu loh Mbak, ketemu kan kita susah. Enggak, soalnya itu saya lupa kalam-kalamnya, bukan kalam bahasanya lah. Dawuhnya terlalu keduvuran. Apa? Omongannya wong-wong Robitoh loh. Kan perlu saya tampung dulu loh. Kan videonya kan banyak itu. Apa namanya? Seminar-seminar Robitoh Alawiyah itu bahasa apa saja. Itu saya kan banyak yang lupa karena sudah lama itu video-video lama. Dan saya tonton dulu nanti. Nah ini pemicunya. Begitu. Ya salah satunya itu mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya lembaga nasab, Wali Songo ke bawah itu tidak ada bukti sejamannya dan lain sebagainya. Ada, kalaupun ada itu jalur ibu. Nah kalau keraton itu jangankan jalur laki-laki ya, jalur perempuan saja bisa cerita. Kalau Bang Alwi kan nggak bisa cerita. Ya, maksudnya bisa menjelaskan. Ibu saya itu ini, ibunya ibu saya itu ini, ibunya mbah saya itu ini, ibunya cangga saya itu ini, terus bisa. Makamnya di sini. Iya gitu. Bisa. Itu jalur perempuan saja bisa, apalagi jalur laki-laki. Kalau Bang Alwi kan bisa cerita koyo ngono, nggak bisa. Begitu. Oke. Saya justru tertarik dengan istilah tadi Mbah Hidwam, kalau keraton merupakan sebuah lembaga pencatat nasab yang paling valid ya, bisa dikatakan seperti itu dibandingkan dengan Robitul Alawiyah, Salatin dan seterusnya. Iya. Bisa seperti itu. Bisa. Yang paling valid dan paling logis ya. Karena keraton kan kepemerintahan. Ya. Urusan nasab itu bagian kecil dari keraton. Karena di dalam keraton kan ada kawedanan darah dalam juga, atau tepas darah dalam itu ada kantornya kan begitu. Kalau saya penjenengan yang bicara, ya monggo. Dan setiap masa itu ada orang yang dipilih yang kredibel, yang kapasitasnya memang pencatat nasab keluarga kerajaan begitu. Ada katibnya secara khusus begitu. Iya, ada katibnya. Oke, saya tertarik betul dengan apa namanya ya tadi jenengan mengatakan babon apa tadi? Kekancingan babon itu loh. Yang dengan demikian bahwa sebenarnya ada apa ya, statement ataupun pemikiran saya sebenarnya. Kalau ada pertanyaan, masihkah ada dzurriyyah Nabi pada saat ini? Jawabnya kan masih. Ya, seharusnya seperti itu. Kalau memang yang hati-hati kan terhadap Kanjeng Nabi, seharusnya menjawab masih. Terus siapa mereka tidak tahu begitu aja kan enak sebenarnya, Mbah. Iya, betul. Tidak tahu. Kenapa bilang tidak tahu? Demi menghormati kemuliaannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya benar dulu ketika saya masih meyakini Ba'al sebagai dzurriyyatun Nabi, terutama ini ketika melihat yang bengek-bengek itu loh. Yang kelakuannya jauh dari syariat, kita kerepotan betul akan memoles intan dengan kotoran begitu loh. Kita menganggap dzurriyyatun Nabi adalah intan kan, seperti mbahnya kan
la kal basyari bal huwa kal yakut bainal hajari kan ya. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajar. Tentunya orang-orang yang mengaku ataupun orang-orang yang menjadi zuriyahnya Kanjeng Nabi juga merupakan pecahan-pecahan dari intan berlian. Di mana intan ini tetap menjadi intan dan tentunya tidak akan merepotkan orang dalam berbagai sisi kehidupan. Nah, pada saat kita meyakini Pak Alwi sebagai zuriyatun Nabi, kita kesulitan untuk mempertahankan intan di tangan kita. Ini intan tapi panas, ini intan tapi kotor. Sehingga kita mencari hujah ke sana kemari agar tetap mengatakan ini adalah zuriyatun Nabi. Dan inilah yang saat ini dirasakan oleh para mukibin itu. Sebenarnya kalau kita mengatakan zuriyatun Nabi ada apa enggak ada, siapa mereka tidak tahu karena intan pasti disembunyikan. Ya kan? Intan pasti disembunyikan dan akan prosedur untuk memiliki atau bahkan melihat saja itu sangat sulit. Untuk melihat intan saja kan sangat sulit dalam kehidupan kita sehari-hari. Mbak Itman pernah nggak jenengan melihat intan? Belum kan? Mas saja nggak pernah melihat sampean kan. Mas kawinnya kemarin juga pakai uang 500.000, nggak pakai emas. Iya kan? Wis mbok tutut barang. Begitu nih para mukibin ya. Zuriyahnya Kanjeng Nabi ada apa enggak ada, siapa mereka enggak tahu begitu aja. Karena zuriyahnya Kanjeng Nabi adalah pecahan daripada intan, maka intan ini tersembunyi. Dan ketika kita ingin melihatnya saja, apalagi yang menyentuh, itu prosedurnya sangat ketat karena ini adalah intan begitu. Ya. Dan yang terbukti selama ini benar-benar memposisikan intan sebagai intan adalah keraton. Tidak sembarangan mengisbat dan terbukti ada beberapa kasus RA ya yang mengisbat asal dibayar. Kan tidak mungkin dulunya Kanjeng Nabi seperti ini. Salatin dan seterusnya itu kan nggak mungkin, seharusnya memposisikan zuriyatun Nabi sebagai zuriyatun Nabi. Mereka adalah intan, maka harus ditutup rapi. Karena ketika ada yang nongol dan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita kerepotan menjaganya begitu. Makanya harus ditutup. Menurut saya seperti itu, Mbak. Ya. Terus apalagi kalau kita sembarangan sembrono mengklaim ini dzurriyyatun Nabi, ini dzurriyyatun Nabi, ini dzurriyyatun Nabi, ketika ternyata bukan, maka dosa kita sangat besar. Ya. Karena tembelek kok dianggap inten, kotoran kok dianggap inten. Sudahlah, lepaskan saja keyakinan panjenengan tentang orang-orang itu yang terbukti kotor mengaku sebagai dzurriyyatun Nabi, karena panjenengan akan kerepotan sendiri mencari hujahnya. Cocok, Mbah? Ya, cocok. Orang cocok, orang tak kayak udut Rika. Lanjutkan, kita mau ngobrol 2 jam. Ayo, apalagi ini. Bener. Dulu kita pernah membahas tentang su'an al-muhriqah ya, bahwa siapapun, ini dawuhnya Imam Ibnu Hajar al-Haytami, tapi saya lupa loh makalahnya seperti apa, Mbak Idbam. Siapapun ya yang mengaku sebagai dzurriyyatun Nabi harus berani diverifikasi lah. Intinya kan seperti itu, harus berani diverifikasi dan harus berani dibuktikan karena dia adalah benar-benar inten. Ditempa, dibakar, kan tetap inten. Kan ya, emas tetap emas. Mau ditaruh di mana, mau dibakar seperti apa, dia tetap emas. Ya. Nah, ini kan enggak. Yang ini kan enggak. Ya marah-marah, ngajak perang dan seterusnya. Seolah-olah dia ketakutan statusnya hilang itu loh. Ngancem kualat dan seterusnya, dan memberikan hujah-hujah yang susah diverifikasi. Karena ancamannya itu kualat. Karena Bang Alwi kan kehidupannya itu ditopang oleh jualan nasab. Gitu ya. Iya, jadi ketika nasabnya itu dipolemikkan, ya mereka akan mempertahankan apapun karena mereka sudah nyaman kehidupannya itu ditopang oleh nasab, baik itu secara ekonomi maupun secara strata sosial. Ketika dipolemikan ya otomatis ya seperti itu. Berarti yang mereka itu lebih menghormati anggapan ya, lebih menghormati anggapan sebagai dzurriyyatun Nabi daripada hakikat dzurriyyatun Nabi itu sendiri. Ya, betul. Ya. Pak Alwi ini lebih menghormati anggapan orang lain
terhadap dirinya sebagai dzurriyyatun Nabi daripada hakikatul dzurriyyatun Nabi yang memang ada di dalam dirinya Anda itu ada. Dan ini sebuah kesalahan fatal karena membawa nama Kanjeng Nabi seumpama HRS mengaku sebagai cucunya si Pitung aja itu kan enggak masalah. Ini Kanjeng Nabi loh yang dibawa kan begitu. Itu pun jadi masalah karena katanya si Pitung itu tidak punya anak. Nah begitu ya kan, tapi kan kalau nggak bawa Kanjeng Nabi nggak apa-apa lah. Mungkin Ya. yang ribut kan masalah keluarganya si Pitung Ya, ataupun orang-orang yang berkaitan dengan si Pitung kan ya. Nah ini yang dibawa Kanjeng Nabi kan berurusan dengan seluruh umat Islam. Dan yang anehnya lagi yang sering banget membawa nama besar Kanjeng Nabi kan mereka. Karena mereka tidak bisa mempertahankan nasabnya secara ilmu nasab, jadi Iya. memakai hal lain begitu. Ya seharusnya kalau kita benar-benar ingin menghormati Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memposisikan beliau sebagai beliau, ya kan? Ya. Sebagai Nabi betul dan dzurriyyahnya juga sebagai dzurriyyah. Mereka adalah intan. Ingat dzurriyyatun Nabi adalah intan. Al-ali. Al-ali tuhur. Tuhur. Ya. Intan yang suci. Maka dia harus disimpan rapi. Yang memilikinya ya orang-orang khusus, apalagi intannya sendiri. Intannya sendiri oh, istimewa, betul-betul istimewa. Orang yang memiliki intan ya istimewa. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa ingin melihatnya saja harus menggunakan prosedur-prosedur khusus. Contohnya tadi yang bisa menjaga intan itu ya keraton. Ya, harus ada kekancingan mana dulu, kekancingannya mana, bukti sezamannya, bahkan mana DNA-nya begitu. Yang paling jelas akhlaknya karena intan tidak mungkin berbau Ya kan mengaku intan tapi kelakuannya kayak setan ya tidak mungkin. Ya. Inten tetap inten, mau dibakar tetap menjadi inten, mau dikantung tetap jadi inten, bahkan ditaruh di sepiteng tetap inten. Tapi kalau dipakai sorban tetap saya bilang gitu loh. Ya kan dikasih sorban mau ditaruh dimanapun di dalam dompet tetap bau kalau memang Ya tapi kenapa Mukhibin nggak berpikiran seperti itu ya? Ya karena doktrinnya Kabaib itu kan di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Sejelek-jeleknya kami, sejelek-jeleknya habaib, semaksiat-maksiatnya habaib, itu pasti nanti masuk surga dijamin syafaatnya dapat dari Rasulullah kan begitu. Nah, ya kenapa begitu doktrinnya berpikirnya hanya sampai situ saja? Bener nggak kan apa namanya dzurriyyah Kanjeng Nabi seperti ini kan? Nggak terus kemudian dilanjutkan begitu Mbah. Kan kasihan juga masyarakat. Terus akhirnya kasihan saya juga. terus akhirnya kan di situ terutama Nahdiyin itu di hati mereka itu terpatri seolah-olah itu sejelek-jeleknya Kabaib itu pasti masuk surga, pasti disyafaati Kanjeng Nabi. Akhirnya kan terpatri seperti itu. Karena terpatri, terdoktrin pemikirannya kan tidak bisa berpikir secara logis. Karena sudah didoktrin hanya seperti itu. Bagaimana kalau makanya kemarin saya bilang bagaimana kalau logikanya itu dibalik. Mana mungkin seseorang yang di dalam dirinya itu mengalir darahnya Rasulullah kok berani melakukan maksiat terang-terangan lagi? Ya. Kan begitu. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin kan? Makanya begitu saya bilang nggak mungkin inten berbau loh ya. Begitu. Inten tetap inten. Terus saya juga sudah pernah mengatakan bahwa sebenarnya kaum Nahdiyin itu tidak usah diajari bagaimana caranya mencintai Kanjeng Nabi dan dzurriyyahnya. Tidak perlu diajari. Karena apa? Karena kita itu akidahnya Ahlussunnah. Orang yang ngaji akidah Ahlussunnah sudah pasti ya mencintai dzurriyyah Nabi itu kan sudah pasti. Kita bukan Syiah, kita bukan Khawarij. Kita bukan Syiah yang terlalu mengagungkan Husain, tidak kan? Husain tidak. Tapi kita bukan Khawarij yang membenci Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, tidak juga. Kita tengah-tengah. Cuma ini dimanfaatkan sebab kita Nahdiyin ngaji ke Baklawi yang selalu didoktrin seperti itu, akhirnya overdosis. Enggak, kalau saya enggak ngaji ke Baklawi, enggak pernah saya. Ya maksudnya loh, Nahdiyin yang sebenarnya sudah tawasud. Ya. Nahdiyin sudah tawasud. Ini menjaga asbak jangan ini.
Nahdien sudah tawasud, akidahnya Ahlussunnah sudah. Tapi sebab ngaji ke Baklawi, akhirnya overdosis dalam mencintai Nabi. Mencintai zuriyah Nabi terutama. Iya. Overdosis. Begitu. Akhirnya menganggap zuriyah Nabi itu secara haliyah, seolah-olah itu anti kritik. Jangan dikritik karena ini nanti yang menyelamatkan Rasulullah itu sendiri dan lain sebagainya. Sekiainya itu seperti itu. Nah, iya kan repot. Bahkan saya pernah lihat itu di video-videonya Khabib itu loh, minta sumbangan dengan nominal yang sangat besar. Ini untuk Rasulullah. Bahasanya seperti itu loh. Untuk Rasulullah. Bahasanya kan aneh. Iya, kita tidak ada yang berani seperti itu untuk Rasulullah, membawa nama besar Kanjeng Nabi, apalagi urusan uang untuk Rasulullah. Seandainya kita melakukan sesuatu yang nantinya akan ada kaitannya dengan Kanjeng Nabi, itu pun nggak berani kita membawa nama besarnya Kanjeng Nabi, apalagi untuk mendapatkan harta mereka, kan nggak berani, Mbah. Mereka gampang banget seperti itu. Ya, kembali lagi ke tadi. Ya, karena NU itu kan akidahnya sudah Sunni, jadi otomatis ya mencintai zuriyah Rasul, tapi tidak seperti Syiah, dan tidak akan membenci zuriyah Rasul, tidak akan, karena itu akidahnya Khawarij kan begitu. Yang jelas karena terlalu sering dicekoki oleh Bang Alwi seperti itu, kaum Nahdien akhirnya overdosis dalam mencintai Nabi, akhirnya memunculkan keyakinan yang terpatri dalam diri beberapa Nahdien, terutama sekarang masih menjadi mukibin, itu mentalnya yang kena menjadi inlander. Menurut saya semacam Lora Khalil Ismail itu mentalnya inlander, membela Pak Alek yang fotonya disebar. Itu bukan membela sebenarnya, tapi mentalnya inlander. Kenapa saya bilang begitu? Karena andaikan yang begitu itu Kiai Jawa biasa, yang Kiai Jawa itu dianggap ngajam oleh Kabaib, seumpama minta disebar fotonya, saya yakin nggak bakal menyebar fotonya itu. Orang-orang yang dulu menyebarkan fotonya Pak Alek nggak bakal nyebar. Andaikan Gus Mus yang minta disebar fotonya nanti mendapat barokah, menurut saya malah jadi bahan bulian. Iya. Tapi karena yang minta disebar itu Kabib Alek yang dalam diri para inlander itu menganggap ini adalah cucunya Rasulullah, dan cucunya Rasulullah pasti bisa mensyafaati. Akhirnya disebar. Sudah, mentalnya inlander, nggak usah berdalil, dikira saya tidak bisa dalil. Mentalnya inlander, titik, urusan ngeyel. Itu ya. Itu. Buset. Mana ini ngobrolnya kita lama ini ya, Mbah. Nah, justru saya punya dua pemikiran ini dalam hal ini, Mbah. Satu, jangan-jangan ini by design begitu loh. Kalau boleh saya punya pikiran seperti itu, jangan-jangan ya didesain loh orang-orang sana, ya nggak tahu lah sananya siapa, itu tahu kelemahan kita ketika berurusan dengan Kanjeng Nabi akan sangat tunduk dan hormat. Makanya ini yang dijadikan senjata untuk ngakalin kita. Makanya urusan dengan zuriyah Kanjeng Nabi, ketika ada seseorang yang mengaku sebagai zuriyah, kalau kita tidak memverifikasinya, akhirnya kan semuanya dibawa, hartanya dibawa, bahkan istrinya dibawa. Ya. Memang sudah didesain sistematis, masif, dan terstruktur. Nah, ya maksudnya ketika kita berbicara itu didesain, makanya ada developernya begitu loh. Ada yang mendesain itu siapa? Kalau kita kaitkan dengan DNA kan menakutkan, mereka Yahudi lah. Iya kan? Ya. Tapi saya nggak berani ke situ karena ini urusan yang besar kan. Saya nggak berani ke situ. Tetapi ada satu lagi kesimpulan pemikiran saya, Mbah. Tadi saya katakan by design. Yang kedua, kalau boleh saya berpikiran juga tentang Gus Idror kemarin, Mbah. Panjenengan menyimpulkan kalau memang betul Mbah Yai Maimun mewasiatkan apa yang telah disampaikan oleh Gus Idror dalam sambutannya begitu ya, Mbak Idrom ya. Kemungkinannya adalah ini kan sampean sudah katakan kemarin. Ya kan, karena Mbah Maimun pada saat itu masih meyakini Habaib sebagai zuriatun Nabi, karena kecintaan Mbah Maimun terhadap zuriatun Nabi, dan pada saat itu Mbah Maimun menganggap Habaib sebagai zuriatun Nabi, tidak menutup kemungkinan yang lain lah. Bahkan saya sampaikan tadi,
klarifikasi kejenengan seumpama Mbah Maimun pada saat ini masih sugeng pun dan ternyata beliau masih menganggap Habib sebagai turut Nabi, toh itu tidak menyebabkan kita haram untuk tidak mengikutinya, ya. Kalau menurut saya ini, yuk kalau berpikiran kan boleh-boleh saja Mbak Ibam. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan. Saya yakin ini Gus Itur ini cerdasnya luar biasa. Gus Najih barang lah, ya, cerdas. Jangan-jangan Gus Idur menyampaikan hal itu di depan para habaib dan tentunya beliau tahu bahwa videonya pasti akan dijadikan senjata oleh para mukibin dan para habaib. Itu untuk mengajak kita orang-orang nahdien khususnya para santri agar berpikir logis, berpikir kritis, membuka ruang lah, silakan ini dipikir, silakan ini menjadi sebuah materi, sebuah pertanyaan di dalam forum Bahasan Masail umum, begitu, ya kan? Betul. Karena ini sekali lagi urusannya dengan Kanjeng Nabi, urusannya dengan dzurriyyatun Nabi. Maka Gus Idur, saya kira kita sebagai PWI LS ya, orang-orang yang berada di lingkungan PWI LS begitu, tidak bisa kemudian, wah ini berarti keilmuan. Soalnya kemarin ada yang bilang begitu, keilmuan sarang sudah tidak, keilmuan sarang perlu dilakukan lagi, ada yang berbicara seperti itu Mbak. Di komentar itu loh. Ya sah-sah mawon berpikiran seperti itu karena ini kan ekstrim kan. Tetapi kita juga boleh berpikiran ekstrim. Ini memang sengaja Mbah Yai Idror lah, Mbah Yai Idror ini kan menjenengan Mbah Yai Idwam, sama-sama master ini namanya kan. Sana Idror, sini Idwam. Sini cerdas, sana lebih cerdas kan bisa. Jangan nggak marah kan? Ya, terserah, bebas. Lah ya Gus Idror itu punya kapasitas sebagai pemimpin pesantren, sebagai dzurriyyah pondok pesantren sarang. Seumpama beliau lebih cerdas dan tentunya ada kemungkinan juga Mbah Yai Maimun adalah dzurriyyah Wali Songo kan? Ya benar-benar mereka adalah intan kan, mungkin saja. Itu sebenarnya membuka ruang untuk para nahdien dan para muhibbin agar berpikir, jangan dimakan mentah begitu loh ya, karena tradisi kita itu disuruh berpikir. La'allakum tatafakkaruna, itu gimana? Berpikirlah. Apa benar Mbah Maimun seperti itu? Diverifikasi bisa apa enggak? Ya, ini urusannya Kanjeng Nabi, verifikasi semuanya verifikasi silahkan. Soalnya ke Mbah Mbah Yai Idrar dan seterusnya, misalkan seperti itu. Bahkan semisal itu benar-benar terjadi dan bisa diverifikasi bahwa Mbah Maimun secara tertulis atau bahkan ada videonya berwasiat seperti itu kepada keluarganya agar mengikuti para habaib, itu kan kita tidak kemudian berdosa ketika tidak mengikuti Mbah Maimun dalam urusan keyakinan terhadap para habaib. Saya kira Mbah Yai itu meyakini itu juga dan tidak akan menyalahkan kita, oh kafir itu gara-gara meyakini habaib bukan dzurriyyah Nabi. Nggak mungkin kok. Iya kan, nggak mungkin. Wahai kafir gara-gara tidak meyakini Lutfi bin Yahya sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi. Aneh ya, itu kita disuruh berpikir oleh Gus Idrar loh. Bukan hanya sekedar ini loh hujahnya, wahai kalian, misalkan seperti itu kalimatnya loh, wahai kalian orang-orang yang di PWI LS, ikutlah Mbah Maimun seperti itu, karena Mbah Maimun dulu berwasiat seperti ini kepada keluarga misalkan ya. Begitu kan enggak. Jangan ikut mukimat kan begitu. Iya, jangan ikut mukimat, maksudnya seperti itu. Walaupun mungkin yang mungkin seperti itu Gus Najih mungkin. Ya, mukimat dan mukibin anak-anak. Ya mukimat dan mukibin. Enggak apa-apa. Kita dikatakan mukimat ya. Nah, memang kita mengikuti Kiai Mat. Ya kan? Ya. Ya, Mbah. Ya mungkin kalau saya dalam beberapa hal yang mungkin ada perbedaan dengan Kiai Mat yang saya tidak ikuti, ya bisa saja kan begitu. Nah, iya, enggak semua kemudian ikut Kiai Mat kan enggak mutlak. Iya, kita mencintai Mbah Maimun pasti. Kita tawasul hadiah Fatihah Mbah Maimun jelas. Kok ada malah ini mukibin yang menggunakan dawuhnya Mbah Maimun, wasiatnya ke Gus Idur, ke keluarganya, kemudian dijadikan hujah sebagai, tapi mengajam-ngajamkan Mbah Maimun malah belum. Bukan seperti itu. Itu maksudnya ini mukibin bahkan kabib-kabib yang menjadikan Mbah Maimun sebagai hujahnya itu nggak pernah tawasul ke Mbah Maimun. Nggak bisa saja itu. Lah iya, bisa saja seperti itu ini. Padahal kita yang di sini itu tawasulan hadiah Fatihah dan seterusnya kepada Mbah Maimun, ya kan? Toh tetap dalam satu sisi kita tidak harus mengikuti semua
yang disampaikan oleh Mbah Maimun, ya kan? Betul. Wong Imam Mujtahid saja kan juga berbeda pendapat kok. Imam Syafi'i muridnya Imam siapa? Ahmad ya? Malik. Imam Malik. Ya. Nah ini urusan ijtihad besar lagi malah urusannya kan, urusan tayamum beda, urusan toharoh beda. Kalau menurut muridnya sah, menurut gurunya tidak sah, itu repot lagi. Nah ini apalagi urusan keyakinan, toh kita tetap meyakini ada, tetap zuriyah kanjeng Nabi ada. Hanya saja siapa mereka nggak tahu. Demi menjaga marwah kanjeng Nabi Muhammad SAW, sementara mukibin ini sudah menentukan siapa mereka itu loh. Wah ternyata kelakuannya kayak gitu, wah kerepotan lagi cari dalil. Iya kan? Kerepotan lagi cari ini, cari itu, cari itu. Nah itu Ubaidillah nggak nyambung, cari lagi, oh, repot banget betul ini. Sudahlah. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kita itu mudah, yang mudah-mudah saja. Sudah, yakin saja apa bukan zuriat itu Nabi. Kemudian setelah itu, setelah kita punya keyakinan, tinggal cari yang lain, cari duit loh, begitu Mbak Idam. Ya, ngotot-ngotot sampai ngacem-ngacem ngejak perang segala macam, bukan zuriat Nabi tetap bukan. Ya, Betul. Ini zuriat kanjeng Nabi harus dijaga betul. Yang terbukti secara logis dan bisa divalidasi ya keraton itu ya, karena kita meyakini bahwa Islam itu datangnya dari Wali Songo dan Wali Songo itu jalurnya keraton. Oke Mbak Idam? Oke. Apalagi Mbak? Ini nambahin. Ya, ya banyak nggak apa-apa, ini masih jam setengah 12. Kemarin kan saya juga mengatakan jauhkan habaib dari pesantren NU. Pesantrennya habaib juga wajib dijauhi karena ya tadi agar kita itu agar Nahdliyin terutama ya itu tidak terdoktrin oleh doktrin mereka. Nah pesantren itu kan pilar utama peradaban NU. Pilar utama peradaban NU kok sampai kemasukan Baklawi, mawut ada torekoh, sanad torekoh Satoriyah menjadi sanad Baklawi, ada sanad Quran JMGH jadi sanad Baklawi, ada sejarah NU jadi Baklawi, sejarah Jatman jadi versi Baklawi, akhirnya kacau, merusak betul itu. Merusak betul, makanya itu mutlak menurut saya, mutlakon bila koyidin. Jauhkan pondok dari habaib, pondoknya Habib dijauhi, ini mutlak, benar-benar mutlak guys. Begitu. Untuk alasannya sudah saya sampaikan kemarin. Gitu ya. Itu menurut saya. Oke, saya tambahin lagi ini. Pikiran-pikiran konyol saya keluar ini. Makanya dalam situasi sekarang ini kan banyak kritikan sebenarnya untuk kita sebagai umat Islam secara keseluruhan, Mbak. Secara keseluruhan, baik Mukimat maupun Mukibin. Ini ada kritikan betul. Bagaimana kita mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan pesantren, ya kan? Jujur saja lah, nggak apa-apa kan, ini kita singgung pesantren. Nah, artinya nama besar pesantren itu sudah dikotori oleh sebagian oknum. Contoh Heri Wirawan itu kan mengatasnamakan pesantren, itu kan sebenarnya teguran dari Allah. Pesantren itu adalah apa tadi sampean katakan? Pilar utama peradaban Nahdlatul Ulama. Kita tidak hati-hati, umat Islam tidak hati-hati memberikan nama besar pesantren kepada seseorang yang tidak divalidasi keilmuannya, akhlaknya dan seterusnya. Sehingga terjadi pelecehan seksual di dalam pesantren, ya kan, kekerasan di dalam pesantren, ya kan, itu kritikan. Makanya ini kemarin saya sampaikan juga Mbah Idam, adanya film bid'ah Walid itu cukup banyak yang kebakaran jenggot. Padahal itu kan seharusnya kita koreksi diri lah, memang banyak yang seperti itu kok. Seharusnya kalau kita berpikir logis ya, adanya film Walid tidak usah marah. Mau Islam nggak seperti itu kok. Islam itu nggak seperti itu. Tapi kenapa film Walid itu muncul? Ya karena memang sebagian umat Islam itu ada yang seperti itu. Iya kan? Iya. Menjadikan kebesaran Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngakalin orang lain. Dengan mudahnya mengatasnamakan umat
Islam padahal sebagian kecil demi sesuatu yang bersifat apa namanya ya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain kan mereka orang-orang ini kan saudara-saudaranya Heri Wirawan lah. Iya begitu saja Mbah. Ya kan? Heri Wirawan wahwa tuhu. Heri Wirawan wa akhwatuhu. Kemudian apalagi terlalu berlebihan memposisikan seseorang. Iya kan? Terlalu halu lah, terlalu hulu. Gampang banget mengatakan keramat-keramat, menyematkan keramat terhadap seseorang. Padahal kita sendiri ketika ngaji betul-betul ngaji, apa yang namanya keramat kan adiknya mukjizat. Itu ada konsekuensinya ketika keramat sudah muncul loh. Bukan hal yang bisa kita mainkan, bahkan seorang wali pun tidak bisa main-main dengan karomah. Ya Syekh Abdul Qadir saja yang sangat akrab dengan karomah itu ada konsekuensinya kan. Ada konsekuensi yang terjadi setelah karamat itu muncul. Karamat itu ada, ya kita juga meyakini karomah itu ada dan bisa menempel pada siapapun. Nah kalau mereka kan enggak, yang berhak menerima karomah, yang punya karomah hanya mereka. Bahkan ulama non NU tidak, ulama yang non habaib tidak punya keramat kan. Kalaupun ada yang punya keramat pasti ngajinya ke kabib. Biasanya gitu, nah, punya kayak gitu. Atau paling kan di bawah kabib. Ya. Punya keramat itu keramatnya di bawah kabib ini kan unggul-unggulan keramat mulu kan. Sehingga keramat itu sendiri tidak bernilai akhirnya. Akhirnya karena keramat karomah tidak lagi bernilai, sorban tidak lagi bernilai. Di kampung ya, di kampung kita Mbak Idam. Orang-orang dulu itu mau pakai peci putih saja tidak berani. Iya betul, kayak bapak saya dulu. Lah iya bapakku orang-orang mau peci putih loh. Ya kenapa? Menghormati orang yang sudah sampai ke Ka'bah. Orang yang belum sampai ke Ka'bah tidak akan pernah berani menggunakan peci putih karena menghormati orang yang sudah sampai ke Ka'bah. Apalagi Ka'bahnya mesti lebih dihormati. Orangnya kan sekarang ngebalik-balik logikanya kan. Demi menghormati Ka'bah, akhirnya apa namanya? Pecinya tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kaosnya padahal kaosnya nanti masuk WC. Iya kan? Nah ini kita sudah tertipu lama begitu loh, sehingga ketika muncul film Maulid marah-marah. Ada Quran dibakar, marah. Padahal saya sampaikan kemarin yang membakar Quran itu bukan orang non Muslim, tapi umat Islam sendiri tidak mau belajar Al-Quran itu sama dengan membakar Al-Quran. Quran itu hanya dibaca saja, nggak pernah dipelajari. Dipelajari ya sendiri, nggak mau berdiskusi kan. Kalau saya sama kan diskusi terus walaupun nggak pernah akur begitu Mbak Idam ya. Tapi kan diskusi. Sedikit-sedikit kan tetap, menurut Mbak Idam begini, kalau saya begini kan begitu. Ya. Nah itu fenomena yang terjadi pada saat ini sebenarnya bisa diartikan ke beberapa makna Mbak Idam. Ya satu mengajak kita untuk menggunakan logika, ini sudah zamannya teknologis sangat susah untuk ditutup-tutupi. Islam itu berani diverifikasi dari segala sisi kan. Teknologi ataupun apapun berani Islam. Apalagi yang mengatasnamakan sang pembawa Islam yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW seharusnya berani diverifikasi. Dan ketika kabib-kabib ini benar-benar dzurriyyatun Nabi, seharusnya dia lebih menghormati kedzurriyahannya daripada anggapan orang lain. Sehingga tunjukkanlah sifat rahmat dan raufnya terhadap umatnya mbahmu kalau memang kamu adalah cucunya. Ternyata kan tidak bisa. Yang paling sangar saja, yang paling kutub lah, yang sekarang paling kutub yang bikin jatma itu kan ternyata kan kita susah untuk menerka itu kenapa mau bikin seperti itu. Pasti punya alasan yang alasannya nggak logis, nggak bisa legowo lah gitu, seperti itu. Belum lagi kabib-kabib yang numpakin istrinya orang loh. Bagaimana kita membela itu sebagai inten, masa ada inten kayak gitu. Aku mau pakai hujah apa numpakin istri orang gitu. Semua sampean mukipin loh melihat kabibmu numpakin istrinya wong begitu loh, melakukan zina, dan yang dizinai adalah istri orang. Menurut Gus Baha itu kan dosanya lebih besar. Kalau zina sama orang yang nggak punya istri kan dosanya ya ada besar, tetapi tidak sebesar ketika istri orang. Satu zinanya dapat, kedua menyakiti orang lain, berkhianat terhadap orang lain. Nah ini tidak mungkin lah intan berlaku seperti itu. Coba nih Mukibin bagaimana membelanya, cari dalil apa begitu.
Dalilnya yang paling itu sejelek-jeleknya Khabib nanti dapat syafaat, tadi begitu. Ya tidak bisa. Ini bukan apa namanya, ini jelek-jelek seperti ini ya memang jelek begitu Iya. loh. Itu jelek itu. Wah, ini kacau betul loh. Itu jelek-jeleknya Khabib dapat syafaat enggak? Itu jelek, itu bukan dzurriyyah. Begitu saja. Allah sudah menunjukkan. Karena mereka bukan dzurriyyah, jadi kelakuannya jelek. Mereka itu bukan intan, maka wajar baunya busuk. Enak kan kita kan? Aman. Nggak didawirin lagi. Kenapa milih yang mereka tidak hanya mengklaim dzurriyyah juga, tapi ahlul bait juga loh. Iya kan? Ahlul bait. Dulu semuanya diklaim lah. Surga juga diklaim. Padahal di Quran itu gimana? Innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Disucikan. Padahal kelakuannya kayak setan. Repot sampean. Kalau barang suci ya, apalagi di situ ada mazhab tathhiron. Suci itu kan menurut fikih ada suci, tohir, mutohir. Seharusnya orang yang dekat dengan dzurriyyatun Nabi ikut baik. Bukannya kerepotan mencari hujah untuk membenarkan. Ya kan kayak misalkan sampean dzurriyyah Nabi, saya dekat sama sampean, saya menjadi baik karena dekat-dekat dengan inten, maka saya akan seolah-olah akan dianggap inten oleh orang lain. Kalau sampean wangi, bentar saya dulu, saya lagi pengen ngomong. Sampean wangi, saya dekat-dekat sampean, saya ikut wangi. Iya kan? Kalau ini kan enggak. Khabib numpakin istri orang. Ya kan, orang yang dekat-dekat sama dia, yang masih meyakini dia sebagai dzurriyyah Nabi akan kerepotan. Menutup, mendesain, memoles, dan seterusnya. Padahal tetap busuk. Ya kan? Dia berusaha agar tidak ikut busuk. Bahkan berusaha agar menjadikan barang busuk itu menjadi orang, kan tidak mungkin, tidak logis loh. Ada kerbau mati misalkan. Sampean di dekatnya akan menyulap kerbau sebagai minyak kasturi, minyak wangi, parfum, ya tidak mungkin. Ya sudah, kamu jadi kerbau mati saja, jadi bangkai saja. Makanya Rumel Abbas itu mumet itu. Mumet ya, puyeng. Ya, puyeng saya ini. Saya ini. Lu dimudahkan mau nyari yang susah. Ya, mumet, ya kan? Mumet cari hujahnya karena ya itu tadi apa? Ngomongnya sing seru sampean ya lah. Membungkus intan, membungkus batu biasa menjadi intan. Jangan batu biasa lah. Ya tadi lah. Begitu loh. Membungkus agar jadi intan begitu ya. Makanya susah. Kalau memang Baklawi itu dzurriyyah Nabi temenan, itu Rumel Abbas itu seharusnya mudah sekali cari hujahnya, enggak perlu kelayaban kemana-mana. Ya Kiai Imad kan nggak perlu kemana-mana, nggak Kiai Imad kan, kesana-sana aja presentasi kan. Kiai Imad nggak perlu ke luar negeri untuk membatalkan mazhab Baklawi, cukup di sini saja, karena di sini saja sudah kelihatan karena memang mereka itu ya memang bukan dzurriyyah Nabi, kan mudah. Jadi saya ingat Mbak Imam, Kiai Imad itu pernah ditawari dan diajak oleh seseorang, ya kan, untuk ke Timur Tengah mencari naskah-naskah yang ada di Timur Tengah. Pernah loh. Karena saya juga minta sampean untuk menyambungin orang itu ke Kiai Imad. Orangnya tanya ke saya, ya inget kan, ada seseorang lah. Ini kalau disambung-sambungkan siapa dia nanti repot lagi. Enggak, saya nggak sebut nama. Dulu ada, ini saudara-saudara semua ya, baik mukipin maupun mukimat ini, ada seseorang kaya lah, ini kaya. Nah, ingin mengajak Kiai Imad umrah, ya kan? Dan mengajak Kiai Imad untuk jalan-jalan ke Timur Tengah mencari naskah. Tapi Kiai Imad kayaknya nggak mau. Karena kita nggak dengar kabar apa Kiai Imad kesana kan? Karena nggak perlu saya kira. Karena Kiai Imad itu memang memposisikan inten di posisinya. Beda sama Rumel Abbas kan, membungkus batu biasa agar terlihat intan oleh orang lain. Ini repot, Mas Rumel ini repot betul. Padahal yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra kan begitu. Allah itu menghendaki baitan itu mudah. Nggak usah repot-repot kita ngobrol, nggak pakai konsep kan. Sudah 1 jam ini kita ngobrol. Lanjutkan kita 2,5 jam. Oh ya, saya jadi ingat Mbak Ilham. Tadi sampean kan mengatakan kalau mau diisbat oleh keraton ada banyak verifikasi dan bahkan ujian-ujian ya. Ada ujiannya kan, diantara tadi ada yang ditusuk matanya pakai keris.
Terus habis tes verifikasi data, Ah, sing seru ngomongnya ya. tes verifikasi data, Hmm, tes spiritual, hmm. habis itu disumpah. Begitu ya. Disumpah. Kalau memang panjenengan itu memang mengada-ngada dalam ya namanya data kan manusia kan Hmm, manusiawi. Itu hmm, kan bisa saja salah. ya. Maka ya disumpah. Kalau memang panjenengan itu bukan trah, ini semua begitu. Maka nanti kena tulah begitu. Itulah iki carane adab begitu ya. Iya begitu. Oh repot ya. Nah, repot. Makanya sampai nggak jadi Ya, verifikasi ya. Mbak Lutfi saja itu yang belum disumpah seperti itu kena tulah kok mengklaim mbahnya itu KRT Semodini Pak. Oh, gitu ya. Karena keraton menurut saya ya boleh beda sudut pandang silahkan. Menurut saya keraton itu peradaban yang dibuat oleh para sunan yang kita kenal dengan istilah Wali Songo yang sekarang masih ada dan masih ori ya di situ. Uh, tapi kalau bicara lebih jauh lagi, keraton sendiri juga nanti banyak data kan, ya kan? Nggak nanti semua yang ada di keraton pasti benar kan juga enggak kan? Ya enggak juga. Nah ya ada harus Cuma kan untuk dijadikan hujah. rujukan utama data internal kita memahami para sunan, para wali songo itu Ya dari sana sangat ya. layak. Iya. Karena para sunan di samping seorang pendakwah Islam, di samping beliau-beliau itu ulama, beliau juga sentono dalam keluarga kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Jadi mau tidak mau kita ingin mengetahui sejarahnya sosok yang itu sebagai sentono dalam, ya kita datanya di ya sana. ke kerajaan. Di sana semua. Masa kok Robito Alawiyah. Robito Alawiyah kan gak logis kan begitu, logika gampangnya kan Ya. begitu. Sana dulu data internalnya. Kalau sudah tuntas lah baru kita nyari data eksternal. Begitu. Karena kenapa saya sekarang berpendapat seperti itu? Karena salah satu faktor Wali Songo kon nasabnya jadi Asmat Khan itu ya karena ulahnya Nahdien itu sendiri. Orang Kiai Said, terus Gus Muwafiq itu yang terkenal Kiai NU paling ahli sejarah kata orang Nahdien. Itu pun ketika dulu sebelum terjadi polemik nasab ketika menyebut silsilahnya Wali Songo kan lewatnya Ubaidillah juga. Itu ya. Kan begitu. Terus banyak terah Wali Songo yang tidak merapat ke keraton akhirnya ya kecolongan Wali Songo jadi Baklawi kan begitu. Kenapa? Tidak membaca data internalnya terlebih dahulu. Tidak sinau data-data sejarah Wali Songo lewat jalur data-data internal terlebih dahulu kan begitu. Maka untuk mengantisipasi itu di jangka waktu ke depan, jangka panjang maksud saya, kita tuntaskan dulu. Tuntaskan dulu data yang ada di keraton, dituntaskan dulu dinasti Mataram Islam dituntaskan. Dinasti Cirebon dituntaskan, data-data yang ada di kerajaan dulu dituntaskan, baru nanti ke pesantren sebagai eksternalnya, terus baru itu nanti ke luar negeri. Menurut saya skemanya begitu. Itu. Ya. Karena kalau kita nyari data internalnya eksternalnya terlebih dahulu yang ada di luar negeri, nanti kita akan sangat sulit untuk mencocokkan yang internal. Begitu. Sudah. Karena nanti saya jadi pengen ngomong. Karena gelar Sunan itu kan gelar-gelar raja. Begitu. Sunan Gunung Jati berarti raja di Gunung Jati. Itu nanti kan itu nama gelar. Jadi nanti ada Sunan Gunung Jati 1, 2, 3. Ada Sunan Kalijaga, ada Panembahan Kalijaga. Kan begitu. Nah, untuk mengetahui pugeran-pugeran seperti itu, ya kita memahami SOP yang ada di keraton terlebih dahulu. Kenapa kok ini namanya Ki Ageng, kenapa ini namanya Ki Gede, kenapa ini namanya Panembahan, kenapa ini namanya Sunan Kalijaga, apa alasannya dan lain sebagainya. Itu kan yang mengetahui seperti itu kan keraton, data keraton. Oke. Terus baik. Ini kan sudah azan baik Bang. Mesti nanti ada yang protes mukipin ini, wah kan nggak berhenti dulu gitu. Udah baik, ini kan sudah 1 jam lebih ya Mbak Bang. Lebih baik kita akhiri dulu ya. Ini untuk masalah azan ya, harus kita jawab juga. Ini harus hati-hati.
menjawab adzan itu memang sunnah, tapi cukup 1 kali. Ini yang di sini di masjid sini kan belum adzan, nanti kita jawabnya di situ. Begitu saudara-saudara, bukan berarti kita tadi adzan lanjut saja. Nanti kita akan jawab yang belum adzan. Ini yang di sini belum adzan. Begitu. Secara fikih begitu, Mbak. Ya, betul. Jawab adzan sunnah, tapi tidak setiap adzan. Coba kalau di sini ada suara adzan sampai 10 kali kan kita harus 10. Enggak, yang sunnah itu cukup 1 kali menjawab. Maka kita akan menjawab yang di masjid sini. Ya. Begitu dulu saudara-saudara, kita akan lanjutkan minggu depan. Ini ada satu yang belum kita bahas loh Mbak Idham. Sempat saya sampaikan ke jenengan, kita akan membahas pesantren-pesantren besar di Cilacap sudah ikut WILS loh. Kita akan membahas itu. Saya lupa tadi. Ya. Besok ya. Ya. Insya Allah, kalau tidak lupa kalau ada kesempatan. Begitu dulu nih saudara-saudara para mukibin dan mukimat Dimanapun kalian berada. Kemudian kita senantiasa diridhoi oleh Allah, diberi kesehatan, rezeki yang lapang, sehingga kita bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.